negara-negara Arab yang namanya Gulf Cooperation Council itu GCC, negara Teluk itu pasti tidak pernah menghitung bahwa yang namanya GCC ini cuma jadi alat Amerika. Mereka cuma bilang GCC ini, dengan GCC mereka mengizinkan pangkalan Amerika dibuat untuk menjaga keamanan mereka. Itu kalau Iran yang menyerang mungkin bisa. Tapi ini mereka digunakan untuk menyerang negara yang tidak pernah menyerang dia. Artinya kan dia dimanfaatkan. Loh, kalau dia dimanfaatkan, sekarang baru negara-negara itu terkaget-kaget mengalami konsekuensinya. Bahwa Iran menyasar juga mereka. Buat saya dalam konteks ini wajar ya. Kalau kapal-kapal Amerika berangkat dari Kuwait, pangkalannya Kuwait diserang, kan berarti mengurangi kemungkinan Amerika menggunakan pangkalan itu lagi untuk menyerang. Nah, sasarannya Iran itu kan tepat, tidak pernah kena sasaran sipil, ya nggak? Di semua negara itu. Berbeda dengan Amerika dan Israel ya, semua sasaran sipil itu diserang kok. Mulai dari sekolah, rumah sakit, segala macam itu sampai ke fasilitas umum, publik, jembatan, segala macam, pusat listrik, segala macam. Artinya apa? Dengan itu tidak mampu membuat Iran menyerah, tidak mungkin Iran menyerah, tapi Iran tetap siap melawan. Amerika yang panik, Amerika yang kehilangan waktu karena Trump berlomba dengan waktu di dalam negerinya. Tadi Mbak betul sekali, kalau sekarang negara-negara Arab itu sudah masuk ke, bahkan masuk bersama dengan Amerika Serikat, bergabung. Itu yang buat saya fatal kalau dilanjutkan. Sasaran di Saudi kan yang masuk ya. Betul. Saudi sendiri kan sasarannya sudah terbukti fragile, rapuh. Karena Aramco itu kan pernah diserang. Aramco itu Pertaminanya sana. Dan pusat-pusat kilang minyak dan gasnya itu kan pernah diserang. Dampak logistik di dalam mereka juga besar juga akan ya, Pak? fatal. Bukan hanya buat negara itu fatal. Karena Arab Saudi dan negara-negara Teluk itu kan penghasilan utamanya cuma minyak dan gas. Saudi itu cuma karena ada apa namanya Ka'bah, haji. Tapi ada apa potensi devisa mereka lainnya tidak ada. Sementara kayak Emirat masih ada ekonomi karena dia hub untuk perdagangan misalnya. Tapi kayak Saudi, saya kira gegabah kalau dia bantu habis-habisan Amerika. Karena serangan balik yang tadi tuh, Iran acam serang AS lebih dahsyat. Iya di pangkalan-pangkalannya mereka itu. Buat saya strateginya Iran itu tidak ada yang berubah. Karena dia tahu dia itu akan cepat atau lambat menghadapi negara-negara tetangganya. Jadi sebelum ada perang ini Iran sudah menyiapkan. Makanya Amerika terkaget-kaget. Ketika serangan yang dianggap seminggu, 2 minggu ternyata nggak berhasil. Sekarang sudah berapa bulan, 6 bulan nggak berhasil juga. Semakin panik. Nah, karena itulah sekarang dia menggunakan kekuatan negara-negara Teluk. Membantu langsung ikut menyerang. Ikut menyerang Iran, apabila misalnya Arab Saudi ikut menyerang Iran, akan jauh lebih fatal. Makanya dia hanya ikut-ikutan membantu menyerang proksinya proksi yang ada di Irak dan lain-lain ya. Kalau dia ikut langsung menyerang kayak wilayah di selatan Iran itu di Bandar Abbas, Qasem, Kis Island segala macam. Artinya tidak bisa secara langsung juga ya ke wilayah dari Iran sendiri. Bisa langsung tapi dampaknya akan luar biasa. Kalau dibilang bisa mungkin bisa karena dia cuma numpang kok sama Amerika. Tapi dampaknya berarti itu menyerang langsung teritorinya. Pembalasan Iran yang dia bilang akan lebih dahsyat, saya percaya. Kepada negara Teluk. Makanya yang lain masih mikir-mikir hanya Saudi yang ikut-ikutan. Karena dia konsumen utama alat senjata Amerika. Jadi kalau nggak dipakai juga mungkin dia pikir sayang jadi ya ikut-ikutan dipakai lah.